warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Irma. Saya dari Prodi BKPI 2A. Nah, saya di sini akan mewawancarai dua orang siswa dari SMA Negeri 1 Payung dengan tema kesadaran siswa terhadap pengelolaan dan penguasaan guru di kelas. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Harisah Fitri. Baiklah, di sini saya sudah bersama seorang siswa dari SMA Negeri 1 Payung yang bernama Lara Anjalita. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada Lara beberapa pertanyaan mengenai kesadaran siswa terhadap pengelolaan dan penguasaan guru di kelas. Nah, di sini saya akan menanyakan pertanyaan pertama kepada Lara. Mohon dijawab dengan seikhlas-ikhlasnya. Pertanyaan pertama, Anda sebagai seorang siswi, apa yang Anda lakukan jika pembelajaran di kelas sedang berlangsung namun para siswa tidak fokus terhadap pembelajaran? Baiklah, saya akan mencoba untuk menghibur teman-teman saya agar memperhatikan guru dan tidak ikut di kelas. Itu tadi jawaban dari Lara pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana kondisi kelas saat pembelajaran sedang berlangsung? Kelas saat pembelajaran sedang berlangsung, kalau guru yang mengajar tidak ikut kelas, banyak siswa yang main-main tidak fokus. Kalau guru yang kelas itu akan Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah fasilitas di kelas dapat membuat para siswa merasa nyaman? Ya, contohnya seperti adanya kelas animasi AC. Bila kelas duduk, siswa akan merasa lebih nyaman, senang, karena tidak bergerakkan. Dan juga fasilitas seperti meja dan kursi bila bagus tidak goyang-goyang juga membuat pelajaran menjadi nyaman. Pertanyaan selanjutnya, jika guru sedang tidak berada bisa mengajar, tetapi guru tetap memberikan tugas, apa yang Anda lakukan untuk mengkondisikan kelas tersebut? Saya dan teman-teman saya akan dan saya akan mengajar teman-teman saya tidak berisik atau tidak Baiklah, pertanyaan selanjutnya, menurut Lara, kondisi kelas seperti apa yang membuat para siswa nyaman saat berada di dalam kelas? kelas dan isi wangi, sejuk, tidak berisik, fasilitasnya memadai gitu kan, tidak ada meja-meja yang goyang-goyang, dan juga teman-teman yang menyenangkan. Itulah beberapa pertanyaan yang telah saya lontarkan kepada Lara Anjalita. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Lara Anjalita karena telah membantu saya untuk membuat tugas ini. Baiklah, wawancara kedua ini saya akan mewawancarai seorang siswa dari SMA Negeri 1 Simpang Rimba yang bernama Suryani. Kepada Suryani, apakah telah siap saya untuk wawancarai? Baiklah, ke pertanyaan pertama yaitu apakah fasilitas kelas terawat dengan baik dan bebas dari kerusakan yang dapat mengganggu proses pembelajaran? Oke, baik. Untuk dari kelas 1 sampai kelas 2 itu kita masih menikmati fasilitas yang baik dan nyaman. Namun ketika kelas 3 kita sudah merasakan perubahan di mana kita sudah jarang masuk kelas karena sudah tidak ada pembelajaran yang harus kita fokuskan lagi. Jadi banyak waktu luang yang kami dapatkan sehingga kelas menjadi sedikit tidak teratur atau berantakan, di mana kami sering membedakan kursi atau mau iseng-iseng ketika kami tidak ada pembelajaran atau kosong sehingga kelas kurang teratur. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan kedua, yaitu apakah ruang kelas memiliki pencahayaan yang cukup baik alami maupun buatan sehingga siswa dapat melihat dan membaca dengan jelas? Baik, itu sangat cukup karena di mana sekolah kami itu hanya melakukan pembelajaran pada siang hari daripada sore hari. Jadi untuk pencahayaan itu cukup baik ya, baik. Jadi paling tidak itu bisa kurang baik ketika cuaca sedang mendung. Tapi itu jarang sekali terjadi, itu tuh tergantung cuaca atau tergantung bulan. Jadi untuk kesehariannya kita mendapatkan cuaca yang baik atau pencahayaan yang baik. Baiklah, ke pertanyaan
kelas memiliki sirkulasi udara yang baik agar siswa merasa nyaman dan tidak terganggu dalam belajar? Baik, untuk di sekolah kami sendiri itu banyak sekali ventilasi, hampir setiap berapa itu ada ventilasi banyak sekali sehingga kami bisa mendapatkan udara yang cukup. Dan di mana di belakang kelas itu pasti terdapat pohon-pohon yang rindang atau di depannya terdapat tanaman-tanaman sehingga kami bisa mendapatkan udara yang baik. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah tersedia ruang yang cukup untuk siswa bergerak secara bebas, berinteraksi dengan teman sekelas atau melaksanakan kegiatan kelompok? Sangat, dimana karena kelas kami termasuk kelas yang siswanya tidak terlalu banyak, hanya 35, dimana kelas kami sangat luas. Itu jika ditempatkan bisa 2 kali lipat untuk menempatkan kursi, tapi kebetulan kita hanya 35, jadi kelas kita mempunyai space yang sangat luas sehingga kita bisa berinteraksi dengan teman, berdiskusi kelompok tanpa harus berempet-empetan. Itu sangat memudahkan kami, sangat memberikan kami kenyamanan terhadap kelas ini. Ke pertanyaan terakhir, apakah kelas dilengkapi dengan perpustakaan atau sudut baca yang memadai sehingga siswa dapat mengakses bahan bacaan yang relevan? Oke, kalau untuk itu tidak semua kelas ada, tapi untuk kelas kita ada, di mana saya sendiri ketua kelasnya, jadi saya bisa mengusulkan itu untuk sudut belajar atau sudut perpustakaan, di mana kami setiap siswa itu wajib membawa 1 buku, itu berbentuk novel atau majalah dan sebagainya. Lalu kami akan menempatkan di satu tempat di mana itu ada di belakang meja guru. Nanti ketika kita mengakses atau meminjamkan itu, kita bisa melakukan para pertama kita untuk peminjaman. Nah, untuk peminjaman itu sendiri kita batasi waktu kurang lebih 1-2 jam, di mana itu hanya bisa kita baca ketika waktu kosong dan kosong. Nah, ketika waktu pembelajaran mau tidak mau harus mengembalikan buku walaupun tidak bisa dibaca, dan bisa dibaca kembali ketika pembelajaran jam kosong. Mungkin saat istirahat apakah boleh membacanya secara bebas atau bagaimana? Oh, sangat boleh, asalkan masih di lingkup ruangan kelas. Tidak boleh dibawa ke musola, ke kantin, atau dibawa pulang. Terima kasih. Baiklah, sekian wawancara dari saya kepada Suryani. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kepada Suryani saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk diwawancari. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.